Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sapi poilers dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas inspirasi ternak, rearing, sukses, dan cara menerapkannya ke peternakan kita dulur. Langsung aja kita masuk ke materinya. Pedet merupakan anak sapi yang baru lahir hingga berumur 8 bulan sampai 1 tahun. Pedet yang baru dilahirkan dan kondisinya sehat dipelihara bersama induknya di dalam satu kandang. Sumber makanan pedet untuk fase ini berupa kolostrum dan susu induk. Setelah beberapa bulan barulah pedet dapat disapi. Sedangkan arti kata pedet berasal dari bahasa Indonesia dalam bahasa Jawa, Indonesia, Jawa. Untuk definisi dan istilah pedet di sini saya tidak akan membahas lebih jauh ya dulur. Saya yakin dulur sapi poilers sudah paham mengenai istilah pedet ini. Sebagai gantinya, saya akan membahas pedet yang kita peruntukkan sebagai proses rearing atau pembesaran pedet ya dulur. Sebelum saya lanjutkan pembahasan lebih jauh lagi, di sini saya akan membahas 3 metode beternak sapi dulu ya dulur, agar dulur-dulur kita atau calon peternak sapi yang belum mengenal metode ternak sapi bisa mengenali dahulu beberapa metode ini dulur. Dalam beternak sapi ada 4 metode. Pertama, breeding sapi. Breeding atau pembibitan sapi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia peternakan Indonesia, karena usaha inilah yang akan menentukan sedikit atau banyaknya populasi sapi di Indonesia dan sukses atau tidaknya swasembada daging sapi. Kedua, rearing sapi. Rearing sapi merupakan usaha manusia untuk menggantikan peran indukan sapi dalam perawatan dan pembesaran sehingga pedet akan tumbuh dewasa dan siap untuk masuk ke fase feedlot. Ketiga, feedlot. Feedlot adalah tempat penggemukan hewan ternak yang menerapkan peternakan intensif. Di tempat ini hewan-hewan tersebut diberi pakan dengan formulasi tertentu dan selama periode waktu tertentu untuk mempercepat pertambahan bobot badan mereka. Setelah kita tahu tentang beberapa metode peternak sapi, namun saya tidak bahas lebih jauh ketiga metode itu ya dulur. Sebagai gantinya saya akan membahas hanya metode rearing atau pembesaran pedet ya dulur. Metode rearing adalah metode dengan cara membeli pedet lepas sapi dan akan siap dijual ketika sudah umur tertentu. Pembelian pedet dilakukan pada umur 4-5 bulan. Kemudian dirawat, dipelihara sampai umur 1 tahun. Setelah itu baru kita jual ke kandang feedlot atau penggemukan atau dijual kepada peternak yang membutuhkan feedlot ya dulur. Kriteria sapi bakalan atau pedetan yang dikategorikan rearing adalah berumur rata-rata 6-9 bulan, masih anak-anak dan suka bermain. Kemudian apa yang perlu diperhatikan ketika mau mengambil usaha sapi segmen rearing ini, karena segmen ini tentu ada masa-masa krisis atau kritis antara pedet yang sebelumnya mendapatkan asupan susu induknya kemudian disapih dan masuk kandang. Inilah letak seni usahanya dulur. Makanya kadang ada peternak menjual pedet sama induknya, tetapi kemudian sama belantik di pasar dipecah menjadi 2 bagian. Pedetnya dijual secara terpisah kepada peternak yang membutuhkan rearing, induknya dijual ke peternak lain untuk dikawinkan kembali. Nah, inilah fase kritis sebenarnya dari proses perpindahan antara pakan cair dari induknya ke full padat. Jadi di sini yang jadi tantangannya, makanya sering kita jumpai setelah sapih perutnya mengalami buncit misalnya, karena memang sapi-sapi yang proses rearing ini tidak bisa langsung serta-merta
bisa memproses hijauan menjadi pakan utama pedet. Jadi harus kita berikan secara bertahap atau perlahan. Kedua, susu dari induknya ini adalah pakan yang sangat komplit nutrisinya. Ini tentunya yang harus kita berikan saat proses adaptasi tadi. Maka disitulah letak kritisnya dari proses antara pedet lepas pakan cair susu induknya ke pakan yang kita siapkan. Seperti yang kita tahu, susu induk sapi memiliki nutrisi yang sangat tinggi dan mineral yang sangat cukup. Lalu ketika kita berikan pakan berupa konsentrat, tentunya hal ini yang perlu ditambahkan. Bahan tambahannya berupa mineral karena pembentukan tulangnya masih berjalan. Lalu tambahkan juga vitamin untuk daya tahan tubuh pedet ke dalam pakannya. Sementara itu selama periodik, usahakan berikan suntikan dengan vitamin berupa Cardiovit atau bisa merek vitamin lain seperti Introvit E yang lebih murahnya dulur. Jika kita berhasil melewati masa-masa kritis itu, tentunya secara finansial ini akan sangat menguntungkan. Tapi kembali tadi, faktor resikonya pun cukup besar. Jadi tingkat kematiannya kalau kita kurang perhatian, kurang teliti, tentunya akan sangat tinggi. Nah, jika pedet sudah menjelang umur 1 tahun, maka sudah jauh lebih stabil, sehingga pakannya pun sudah bisa kita berikan pakan-pakan fattening atau penggemukan ya dulur, berupa konsentrat dan hijauan. Namun pemberian konsentratnya tetap jangan terlalu banyak ya dulur, sampai umur 1 tahun ke atas baru mulai berikan porsi pakan konsentrat sapi remaja ya dulur. Contoh peternak rearing ini adalah Mas Akbar, warga desa Pademawu Timur, kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura. Sukses budidaya rearing sapinya berawal dari sejak muda dulur, sampai saking lamanya awal merintisnya sampai lupa dari tahun berapa dulu mulai merintisnya. Sungguh membagongkan. Memiliki sapi sebanyak 20 ekoran di hari biasa. Namun kapasitas akan meningkat menjadi 40 ekor saat hari raya kurban dulur. Kebanyakan berjenis madrasin atau sapi Madura limusin. Sapi yang dipelihara mulai umur 6 bulanan, kemudian dirawat baru dijual setelah umur 1 tahun ya dulur. Jadi total pemeliharaan di kandang Mas Akbar ini membutuhkan waktu 6 bulan dulur dari awal mendatangkan pedetan. Dan beberapa sapi menunggu waktu poel atau sekitar 2,5 tahun. Baru ketika sudah siap dipotong maka akan dipanen ya dulur. Di sini Mas Akbar juga melayani pemesanan untuk Idul Kurban dulur. Terbukti sudah beberapa pelanggan yang sudah berlangganan setiap Idul Kurban. Di sini diantaranya ada daerah Kediri, Pasuruan, Lamongan, Surabaya, dan Gresik dulur. Rata-rata sapi di kandang Mas Akbar ini dibeli dari harga 4-6 jutaan dulur. Kemudian dirawat dan dibesarkan dalam waktu kurang lebih 6 bulanan. Harga dari 4 jutaan menjadi kurang lebih 15 jutaan dulur. Coba kita hitung dulur, 15 juta harga jual, kita kurang dengan biaya pakan 4 jutaan, maka akan sisa 11 jutaan. Kemudian dikurangi harga bakalan 4 jutaan, maka masih sisa 5 jutaan dulur per ekor. Jika kapasitas sapi di kandang Mas Akbar ini mencapai 20 ekor dikali 5 jutaan dalam setahun, kemudian dikali biaya listrik, tenaga kerja sebanyak 15 juta, maka masih mendapatkan untung sebanyak 85 jutaan dulur. Keuntungan ini masih hari biasa ya dulur. Jika hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, maka Mas Akbar mampu menjual sapi sebanyak 40 ekor, bahkan bisa lebih dulur. Menurutnya, keuntungan ketika hari raya kurban bisa 2 kali lipat dulur. Maka kita tinggal kalikan saja ya dulur hasil ternak sistem rearing tadi dengan untung 80 juta, kita gandakan menjadi 2 kali lipat
dengan menambah 85 juta lagi karena total sapinya yang kejual sebanyak 40 ekor. Saya ambil 40 ekor karena itu menurut Mas Akbar. Sedangkan untuk maksimal penjualannya bisa lebih. Kita ambil angka rendahnya yaitu 40 ekor. Sehingga totalnya adalah 170 juta dulur. Angka yang besar. Jika kita bagi menjadi 12 bulan, maka menjadi 170 juta dibagi 12 bulan sama dengan 14 jutaan dulur. Penghasilan yang besar ya dulur. Baik dulur, itulah inspirasi dan cara ternak sapi sistem rearing atau pembesaran. Semoga menginspirasi buat calon peternak sapi dan peternak sapi yang sedang berjuang mengembangkan ternaknya di Indonesia. Sekian dulu, jika ada kesalahan dalam tutur kata dan penjelasan dalam materi saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.